Pemirsa, berbagai kritik serta petisi Civitas Akademika seluruh Indonesia terkait praktik demokrasi di pemilu 2024 yang dinilai menyimpang dari semangat reformasi ditunggangi oleh oknum yang memiliki kepentingan politik atau partisan. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami sudah terhubung bersama Bapak Greg Sri Nurhartanto, Koordinator Jaringan Pimpinan Perguruan Tinggi Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia atau APTIK. Selamat malam Pak Greg. Selamat malam, Mbak. Pak Greg, ini dari pernyataan sikap yang dirilis oleh APTIK ada 6 poin. Sebenarnya boleh Bapak jelaskan lebih lugas lagi apa ketakutan Civitas Akademika dengan kondisi demokrasi di Indonesia saat ini? Ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh para akademisi yang tergabung dalam berbagai elemen, termasuk dari masing-masing perguruan tinggi, termasuk seluruh perguruan tinggi Katolik di Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia, juga merasa terpanggil untuk menyuarakan kebenaran terhadap situasi dan kondisi bangsa Indonesia, khususnya terkait dengan dinamika politik menjelang pemilu 2024 ini. Keprihatinan ini terus terang dilandasi pada kenyataan bahwa dalam hal ini Presiden dan segenap jajarannya dipandang oleh para akademisi sudah menyimpang dari tugas pokok utamanya ya dan fungsinya, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita melihat bahwa akhir-akhir ini ya hal itu nampak dalam sikap dan perilaku bahwa Presiden dan segenap jajarannya boleh dikata sudah mulai meninggalkan dan menabrak etika yang semestinya dipegang teguh. Nah, untuk itulah maka kemudian kalangan akademisi bergerak hampir di seluruh Indonesia. Selain itu, kalangan kampus meresahkan terhadap situasi dan kondisi, terutama menjelang pemilu 2024, terutama ketika prinsip-prinsip dasar pemilu, yaitu yang luber dan jurdil, ini bisa-bisa diingkari. Nah, Pak Greg, untuk itulah Pak Greg, ada tuduhan bahwa ketulusan yang dilakukan oleh para dosen dan guru besar dan kekhawatiran dosen dan guru besar akan masa depan demokrasi Indonesia ini ditunggangi secara partisan oleh pihak yang berkepentingan secara politik. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Wah, kalau menurut saya ini tudingan yang tidak berdasar ini ya. Kami dunia kampus, dunia akademisi terbiasa selalu melakukan semua tindakan itu berdasarkan etika, kejujuran dijunjung tinggi, berdasarkan data-data yang ada, itu selalu yang dipakai sebagai dasar atau landasan para akademisi. Kalau akademisi sudah ditunggangi dengan mudahnya disetir oleh pihak-pihak yang lain, maka runtuh sudah dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Saya yakin ini muncul dari sikap yang tulus, dari rasa keprihatinan para akademisi di Indonesia. Begitu, Mbak. Pak Greg, berarti tudingan seperti itu bisa dibilang dalam tanda kutip menghina para dosen dan guru besar serta ketulusan mereka tentunya, Pak. Ya, kalau boleh jujur, kalau itu kita dituduh menunggangi, yaitu merendahkan martabat dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Siapa yang akan diandalkan menjadi kontrol bagi negara kalau bukan kalangan akademisi di perguruan tinggi? Kalau kalangan akademisi di perguruan tinggi aja sudah dituduh ditunggangi
untuk bereaksi, untuk membuat aksi petisi-petisi seperti ini, mau kemana lagi? Siapa yang dapat diandalkan untuk bisa menyuarakan kebenaran? Inilah yang membuat kami semakin merasa, loh ada apa di balik ini? Kok ada yang menuduh bahwa kalangan akademisi ini melakukan tindakan ini karena ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. Baik, Pak Greg, dalam Aptik ini tergabung 24 universitas Katolik, termasuk diantaranya kampus saya, Parahyangan. Akhirnya, bagaimana tanggapan mereka atas tuduhan ini, Pak? Ya, saya yakin mayoritas kalangan kampus ya, dimanapun untuk kampus berada, termasuk kami, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik, yang mewadahi 24 perguruan tinggi dari Medan sampai Papua, ya, ini kami merasa, loh ini ada apa? Kampus menyuarakan kebenaran malah dituduh bahwa kami ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. Justru yang melontarkan tuduhan ini menurut saya tidak punya etika sama sekali. Mereka barangkali dulu pernah juga mengenyam dunia pendidikan tinggi, merasakan kehidupan dunia pendidikan tinggi, yang mestinya mereka sadar pendidikan tinggi di Indonesia sangat menjunjung tinggi asas-asas termasuk etika dalam kehidupan ilmiah di dunia kampus pada umumnya. Seperti itu. Baik, sejauh ini sudah lebih dari 30 kampus dan juga lembaga pendidikan yang menyuarakan keresahannya akan demokrasi di Indonesia. Apakah ini memang janjian Pak antara guru besar atau sebagai bentuk keresahan yang luar biasa, kegerahan yang telah ditahan terlalu lama Pak selama proses pemilu 2024 ini? Iya, ini kalau boleh jujur tentu berawal dari proses pemilihan umum ya yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia dan itu memang sudah menjadi agenda 5 tahunan bagi bangsa Indonesia. Dalam proses ini terus terang ya kalangan dunia pendidikan tinggi ya itu merasa resah terutama ketika etika untuk berbangsa dan bernegara ini sudah dilanggar oleh banyak pihak. Terutama justru yang melakukan pelanggaran itu adalah mereka-mereka yang punya kewenangan. Dan inilah kenapa kemudian kalangan dunia pendidikan tinggi, baik dari kampus besar maupun kampus-kampus yang menengah ya atau sedang, semua kemudian bergerak dengan kesadarannya sendiri. Kami tidak saling kontak satu dengan yang lain, tetapi ini adalah murni dari gerakan kalangan akademisi-akademisi yang merasa resah dengan situasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini. Baik, terima kasih Pak Greg Sri, Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta telah bergabung bersama kami di iNews Prime. Selamat malam, sehat selalu Pak Greg.